Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 6. Kali ini kita akan mempresentasikan mengenai algoritma pemrograman. Sebelum kita memasuki presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kanan saya. Nama saya Muhammad Irfan Alfiansyah dengan NPM 202313100046. Nama saya Gun Setiawan dengan NPM 202313100045. Nama saya Muhammad Durianpa dengan NPM 202313100047. Nama saya Iwan Ridwan dengan NPM 2023 13162. Halo gengs, nama saya Iwan Ridwan. Saya akan menjelaskan apa sih algoritma pemrograman itu. Algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara terstruktur dan juga berurutan yang bertujuan menyelesaikan sebuah masalah dan mencapai tujuan tertentu dalam konteks masalah pemrograman dalam komputer. Rumusan masalah kali ini, saya membuat algoritma menghitung gaji karyawan dengan input yang diharapkan seperti ini dan output yang diharapkan seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Muhammad Irfan Alfiansyah. Nah, di sini kita sudah mengetahui apa permasalahan untuk dijadikan algoritmanya, yaitu menghitung gaji karyawan. Nah, ini adalah algoritma Pascalnya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan algoritmanya secara deskriptif, yaitu yang pertama memulainya. Yang kedua, menampilkan nama, golongan, status, dan jumlah anak. Yang ketiga, memasukkan nama, nomor golongan, nomor status, dan memasukkan jumlah anak. Nah, yang keempat, jika statusnya menikah, kita akan menginputkan jumlah anak dan mendapatkan tunjangannya. Yang kelima, jika status single, kita tidak akan mendapatkan tunjangan anak. Nah, yang keenam, menghitung gaji pokok sesuai golongan yang dipilih. Yang ketujuh, menghitung tunjangan anak jika statusnya menikah. Yang kedelapan, menghitung tunjangan kinerja sesuai golongan yang dipilih. Yang kesembilan, menghitung keseluruhan menjadi gaji total. Nah, yang kesepuluh yaitu menampilkan nama karyawan, golongan yang dipilih, gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan total gaji keseluruhannya. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk penjelasan lebih lanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, nama saya Gun Setiawan. Saya di sini untuk melanjutkan tentang pembahasan teman saya tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pseudocode algoritma tentang program menghitung gaji karyawan. Menghitung gaji karyawan dengan memasukkan gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan anak. Kita mulai dari deklarasi dulu. Deklarasinya nama karyawan, tipe datanya adalah string. Tipe data string adalah tipe data yang biasanya adalah huruf, angka, simbol, dan karakter lainnya. Sekarang kita masuk ke dua, itu ada golongan, status, dan jumlah anak. Itu tipe datanya adalah integer. Integer adalah tipe data yang biasanya bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Yang ketiga ada gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja. Itu tipe datanya adalah real atau bilangan real atau bilangan desimal. Oke, sekarang kita masuk ke deskripsi. Di deskripsi kita menginput masukkan nama karyawan, input pilih nomor golongan, golongan gaji pokok, dan tunjangan kinerja 1, 2, 3, dan 4. Dan kita input lagi pilih nomor status. Statusnya ada 1 menikah, 2 single atau tidak menikah. Kita input lagi masukkan jumlah anak, dan seterusnya input gaji pokok. Yang pertama 2.250.000, yang kedua 2.750.000, yang ketiga 3.250.000, dan yang keempat 3.750.000. Dan seterusnya kita input lagi. Jika statusnya menikah, maka tunjangan anak dibagi tunjangan pokok dikali 10% kali jumlah anak.
Dan seterusnya kita input lagi, jika tidak menikah, statusnya tidak menikah atau single, maka tunjangan anaknya adalah 0. Dan seterusnya kita input lagi tunjangan kinerja. Yang pertama 2 juta, yang kedua 3 juta, yang ketiga 4 juta, yang keempat 5 juta. Dan kita input lagi total gaji bagi gaji pokok tambah tunjangan anak tambah tunjangan kinerja, itu rumusnya. Dan semua itu kita hasilkan output dengan nama karyawan, output nomor golongan, output gaji pokok, output tunjangan anak, output tunjangan kinerja, dan output total gaji. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang telah menjelaskan apa itu algoritma secara deskriptif maupun secara sintaks pseudocode-nya. Kali ini saya Muhammad Durianfa akan menjelaskan mengenai flowchart dari program yang telah kita buat. Yang pertama, kita mulai dengan kolom berbentuk lingkaran panjang ya, lingkaran berbentuk panjang yang dimana itu artinya itu mulai suatu program, mana kita isi dengan mulai. Lalu yang kedua dengan garis ke bawah, yang itu artinya menghubungkan dengan proses yang lain, dimana proses yang kita maksud adalah berbentuk kotak yang dimana itu menampilkan status, golongan, dan juga nama karyawan. Lalu yang ketiga, kita membentuk sebuah jejar genjang yang dimana datanya menginput suatu data yang dimana kita isi flowchart tersebut dengan input dari nama, golongan, dan juga status. Lalu selanjutnya kita lanjut dengan kolom berbentuk ketupat yang dimana ini disebut decision, yang dimana ini artinya suatu kondisi dimana program itu berjalan. Karena kita isi dengan sebuah status, karena di sini merupakan percabangan. Karena ini merupakan percabangan, kita pecah menjadi dua, yang dimana jika status menikah dan juga tidak menikah. Sebelah kanan kita tulis dengan menikah, yang sebelah kiri status tidak menikah, yang dimana masing-masing akan mendapatkan suatu progres yang berbeda, yang dimana jika menikah maka akan mendapatkan tunjangan anak, maka jika tidak menikah tidak akan mendapatkan tunjangan anak. Lalu dari dua kemungkinan tersebut digabungkanlah tetap mendapatkan tunjangan kinerja yang berbentuk kotak yang berbentuk persegi panjang. Lalu kita lanjut ke bawah, yaitu menghitung semua hasil yang kita terima seperti tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan juga golongan dari gajian tersebut dengan berbentuk kotak. Kita lanjut dengan output yang dihasilkan, yaitu total gaji, yaitu berbentuk jejar genjang, yang dimana jejar genjang ini menampilkan output dari yang telah kita hitung sebelumnya melalui program yang telah kita buat. Lalu kita tutup dengan lingkaran memanjang, yang dimana ini artinya selesai. Sekian dari saya mengenai flowchart yang telah kita buat. Terima kasih. Kesimpulan dari program algoritma pemrograman ini, kita telah mendapatkan mengenai apa itu algoritma, bagaimana algoritma itu bisa terstruktur secara tepat, dan juga bagaimana kita mengolah suatu data yang outputnya telah ada. Kita harus memasukkan input-input menjadi output yang sudah tersedia. Algoritma merupakan langkah-langkah terstruktur yang dimana dengan tujuan tertentu dan menyelesaikan masalah dalam konteks komputer, di mana algoritma ini merupakan suatu bagian penting tidak hanya dalam pemrograman, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma merupakan salah satu bagian penting dalam merencanakan suatu masalah atau menyelesaikan suatu masalah sehingga mencapai tujuan kita yang sebelumnya. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup presentasi hari ini. Sekian dari kami kelompok 6, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan penjelasan yang kurang dapat dimengerti karena kami masih dalam tahap belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Ketik 1 untuk masuk surga. Oke.